Halo bos, balik lagi bareng aku Berio WB dan masih bersama Zona Kriminal. Kali ini kita mau bahas Federasi Sepak Bola Malaysia ya. Ada info yang menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia sudah melakukan kecurangan terkait proses naturalisasi pemain. Beuh, ngeri bos. Nah, di dunia sepak bola ada dua jalan menuju prestasi. Yang pertama jalan panjang penuh keringat, dan yang kedua jalan pintas yang penuh risiko. Beberapa federasi ada yang memilih jalan pertama, bangun akademi, sabar menunggu hasil pembinaan usia muda, lalu menuai bakat yang lahir dari tanah sendiri. Nah, tapi ada juga loh federasi yang memilih jalan kedua, yaitu jalan singkat dengan dokumen kilat, asal lolos aturan di atas kertas. Nah, masalahnya jalan singkat itu ujung-ujungnya berakhir bukan di podium juara, melainkan di meja sidang FIFA. Nah, kalau kita melihat ke Indonesia, kita lihat di Indonesia, proses naturalisasi memang nggak instan. Ada prosedur panjang, penambahan teknis, rekomendasi pelatih, pembahasan di DPR, hingga pengesahan resmi negara. Kedengarannya sih ribet ya, terus lama gitu. Nah, ya emang, ribet iya, lama memang. Tapi justru itulah yang bikin prosesnya punya legitimasi. Kita mungkin sering beda pendapat soal siapa yang layak dinaturalisasi, tapi kan jalannya tetap jelas dan terbuka. Tidak ada ruang trik kotor semacam pemalsuan dokumen, karena semua mata publik ikut mengawasi. Berbeda dengan skandal naturalisasi Malaysia, alih-alih ikut aturan, mereka justru pilih cara paling curang, memoles dokumen residensi yang nggak sesuai fakta, sampai menciptakan garis keturunan ajaib biar pemain asing bisa jadi warga negara secara instan. Nah, kasus naturalisasi ini jadi bukti nyata. Kalau kita ngelihat pertandingan yang melawan Vietnam, kemenangan besar seolah-olah membanggakan. Tapi begitu dikupas, kemenangan itu ternyata dibangun dari pondasi palsu. Jadi apa gunanya bisa menang besar? Apa gunanya bisa menang 4-0 kalau harga diri ikut 0? Nah, karena pada akhirnya bukan lawan yang kalah di lapangan, melainkan federasinya sendiri yang kalah di meja FIFA. Ada kabar segar dari negeri jiran, Malaysia. Bukan karena prestasi timnas mereka yang melesat, tapi karena kreativitas secara dalam, ya memalsukan dokumen. Jadi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, kalau biasanya tim nasional bikin bangga lewat gol dan trofi, Malaysia malah bikin headline internasional karena dokumen palsu. Lucu kan ya? Ini bukan gosip loh, ini bukan gosip. Semua bermula di laga kualifikasi Piala Asia 2027 Malaysia lawan Vietnam yang diselenggarakan kemarin tuh tanggal 10 Juni 2025 di Stadion Bukit Jalil. Skornya sih gede, 4-0 untuk Malaysia. Jadi kedengarannya keren kan? Tapi setelah dibuka-buka, kemenangan itu lebih mirip rumah mewah yang fondasinya pakai kardus. Karena apa? Karena 7 pemain asing yang diturunkan itu lolos bukan karena aturan, tapi karena dokumen palsu. Nah, kalau gini ya wajar dong orang jadi bertanya, ini kemenangan timnas atau kemenangan tukang fotokopi? Dan yang bikin parah, ini bukan ulah oknum random. Ini dilakukan langsung oleh FAM. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia, federasi resmi. Nah, kalau lembaga setinggi itu sudah jadi sponsor pemalsuan, apa kabar moral sepak bola Malaysia? Akhirnya FIFA jelas kecewa. Ya jelaslah, FIFA pasti geram. Karena mereka nggak cuma lihat ini sebagai pelanggaran kecil, tapi bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap regulasi internasional. FIFA sebenarnya sudah kasih aturan jelas banget. Pemain bisa membela negara kalau lahir di sana, atau punya orang tua, kakek nenek dari sana, atau tinggal di negara itu 5 tahun penuh setelah umur 18 tahun. Nah, itu dia, itu syarat formalnya. Lalu ada juga detail kayak harus hadir minimal 183 hari per tahun di negara itu. Jadi ya bukan sekedar punya alamat kos di Kuala Lumpur terus bisa klaim jadi anak Malaysia. Nah, kalau kayak gini bisa-bisa bule yang lagi wisata di sana bisa diklaim juga tuh.
Karena ada juga aturan soal change of association. Kalau pemain pernah bela timnas lain di ajang resmi, ya nggak bisa asal dipindah. Harus ada persetujuan FIFA plus bukti jelas. Jadi segala peraturan itu udah ditulis rapi di FIFA Statutes dan Regulation Governing the Application of Statutes. Nah, intinya nih, FIFA nggak mau tim nasional jadi sekedar tim bayaran internasional. Catet. Nah, padahal udah jelas-jelas kayak gitu ya. Tapi yang dilakukan FAM, mereka ngirim dokumen ke FIFA yang ternyata sudah dipoles habis-habisan. Edit sana sini, ngeklaim residensi dipanjang-panjangin, garis keturunan dimunculkan entah dari mana. Jadi kan kalau kata FIFA, ini masuk kategori forgery and falsification. Dan di peraturan FIFA pasal 22, hukumannya jelas. Larangan bermain minimal 12 bulan plus denda. Jadi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia itu bukan salah tulis, tapi kejahatan resmi di mata olahraga dunia. Mari kita bongkar inti masalahnya, dokumen palsu. Bayangin ya, ada pemain yang tiba-tiba dianggap udah tinggal di Malaysia selama 5 tahun, padahal aslinya baru pindah beberapa bulan. Ada juga klaim keturunan ajaib yang muncul entah kemana, dari langit mana. Jadi pemalsuan ini bukan sekedar salah admin, ini manipulasi yang terstruktur. Dan masalahnya, pemalsuan dokumen ini terjadi bukan karena ketidaksengajaan. Ini jelas-jelas ada niat. Karena kalau enggak, mana mungkin dokumen resmi bisa melenggang sampai ke meja FIFA. Jadi ya jangan heran kalau dunia sepak bola akhirnya bilang Malaysia bukan hanya menang 4-0, tapi juga menang besar dalam lomba kebohongan administrasi. Nah, kalau kita perhatiin kenapa FAM sampai nekat, satu kata, ambisi. Mereka ingin Malaysia cepat naik kasta kayak Indonesia, jadi raksasa Asia, minimal di wilayah Asia Tenggara. Tapi masalahnya, mereka itu nggak sabar. Mereka nggak sabar ngebangun pondasi, seperti pembinaan akademi muda, pembinaan lokal. Jadi bagi mereka, itu kelamaan. Kayaknya jalan pintas lebih menggoda. Tapi ya gila aja. Oke lah, ambisi itu sah. Ambisi itu wajar. Semua negara pasti punya ambisi. Tapi kalau jalannya lewat kecurangan, itu bukan ambisi, bos. Itu bukan ambisi sehat, tapi itu penyakit. Federasi Malaysia jelas-jelas udah tahu peraturan FIFA. Mereka bukan bocah baru. Jadi ketika mereka tetap melakukan itu, mereka tetap jalan, artinya ya mereka memang sudah ada niat jahat. Ibaratnya itu kayak gini ya, orang udah tahu kalau nyolong itu dosa, tapi ya tetap aja diambil. Dan hasilnya ya begini. Dari luar mungkin kelihatan hebat, menang 4-0 melawan Vietnam. Tapi begitu ketahuan caranya, semua langsung runtuh. Prestasi yang harusnya jadi kebanggaan malah berubah jadi bahan tertawaan. Tapi jangan lupa ya, ada pihak ketiga yang jarang disorot. Siapa dia? Agen pemain. Mereka ini makelar yang jago menjual mimpi. Pak, pemain ini bisa bantu timnas, dokumennya nanti gampang deh diurus. Nah, itulah teknik marketingnya si agen pemain. Karena pada dasarnya agen punya kepentingan. Makin banyak pemain asing yang dinaturalisasi, makin besar komisi mereka. Jadi ya wajar kalau mereka ngedorong-dorong meski lewat jalur kotor. Nah, di sisi lain kalau federasi lagi butuh, si agen siap kasih jalan pintas. Nah, kalau dari sisi moral, ya anggap aja kayak barang antik yang sudah lama dilupakan. Karena tanpa agen, mungkin skandal ini nggak akan secepat ini meledak. Tapi ya karena agen aktif melayani, api kecil jadi kobaran besar. Akhirnya sepak bola jadi bukan soal bakat atau nasionalisme, tapi soal siapa yang bisa bayar agen lebih mahal. Sekarang mari kita lihat dari sisi pemainnya. Apakah mereka korban? Jangan terlalu cepat, kasihan bos. Pemain profesional pasti tahu perihal dokumen apa yang mereka tanda tangani. Kalau tiba-tiba dapat paspor baru, tapi pura-pura nggak tahu prosesnya, ya itu sama aja drama kelas dunia. Pada dasarnya mereka juga punya pilihan kok buat nolak. Bisa nolak kalau dokumennya itu manipulatif.
Tapi ya kenapa kok masih tetap diikutin? Ya apalagi kalau nggak satu jawabannya, uang, duit. Karena dengan naturalisasi, mereka dapat gaji yang lebih besar, kesempatan tampil di level internasional, bahkan status sebagai pahlawan nasional. Bikin sejarah, sejarah dokumen palsu. Jadi ya jangan heran kalau pemain ini juga ikut menutup mata. Nah, kalau udah kayak gitu, mereka itu bukan cuma pion, tapi juga bagian dari mesin kotor. Jadi publik kalau udah kehilangan respect, ya itu wajar. Karena mereka udah jelas-jelas orientasinya lebih ke rekening daripada ke bendera. FIFA akhirnya turun tangan tuh dengan palu besarnya, cekleng. Para pemain dilarang dari semua aktivitas sepak bola selama kurang lebih 12 bulan. Masing-masing kena denda 2.000 Swiss francs. Dan Federasi Sepak Bola Malaysia sendiri diganjar denda 350.000 Swiss francs. Jadi kalau dirupiahin setara 7 miliar. Tapi ya gitu, kalau hukumannya sih bisa dibayar, masa larangan bisa dijalani. Tapi kalau reputasi itu nggak bisa dibeli, bos. Karena dari kejadian ini, Malaysia akhirnya dicatat dalam sejarah bukan sebagai negara yang bangkit lewat naturalisasi, tapi sebagai negara yang kepergok curang di meja administrasi. Dan nggak berhenti sampai di situ. Jangan lupakan efek sampingnya. Kemenangan 4-0 lawan Vietnam bisa aja dianulir loh. Jadi bukan cuma uang yang hilang, tapi juga poin, prestasi, bahkan kepercayaan publik. Kasus ini nggak cuma bikin Malaysia malu, tapi juga bikin seluruh Asia Tenggara kena sorot. Negara-negara tetangga yang juga pakai jalur naturalisasi ini ikut diawasi ketat. FIFA tentu nggak mau ada kasus Malaysia jilid 2. Selain itu, publik juga jadi makin skeptis. Kalau ada pemain baru yang dinaturalisasi, orang bisa langsung curiga. Ini prosesnya legal atau ada dokumen aneh lagi nih? Nah, kepercayaan yang tadinya jadi modal utama sepak bola nasional jadi rusak total. Semua itu terjadi gara-gara satu federasi yang gak sabar dan lebih percaya dokumen palsu daripada fair play. Jadi pada akhirnya yang paling hancur adalah prinsip fair play. FIFA dan seluruh negara dunia itu udah mengkampanyekan soal sportivitas, integritas, dan kejujuran. Tapi Malaysia malah kasih contoh sebaliknya. Negara lain berjuang keras bikin sepak bola dengan cara yang sehat. Mereka sabar, mereka pelihara bakat lokal, mereka taat aturan. Nah, Malaysia malah cari jalan tikus, manipulasi dokumen, dan berharap nggak ketahuan. Tapi ya jangan anggap FIFA sebodoh kalian, bos. Jadi ya skandal ini bukan cuma noda kecil, ini tamparan keras. Kalau FIFA konsisten, FAM harus dihukum lebih keras lagi. Karena kalau dibiarkan, ya jangan heran kalau sepak bola Asia Tenggara jadi pasar malam penuh tipu-tipu. Lalu fair play? Kalau buat Malaysia sih ya, fair play itu sepertinya cuma spanduk dekorasi yang dipasang di stadion-stadion. Jadi ya, pada akhirnya Malaysia itu akhirnya menunjukkan wajah sebenarnya. Sebuah federasi yang rela buang harga diri demi kemenangan instan. Negara lain pelihara bakat lokal, macam jaga padi, sabar tunggu musim panen. Nah, kalau Malaysia main tebas ladang orang, curi hasil, lalu dengan bangganya bilang, "Oh, ini hasil jerih payah sendiri." Kalau sepak bola itu harusnya lambang marwah, maka marwah Malaysia sudah tergadaikan di meja FIFA. Dari luar nampak gagah, tapi dari dalam, rupanya kosong. Macam rumah besar, tapi dindingnya papan lapuk. Dan yang paling memalukan, semua ini dilakukan di bawah bendera fair play. Negara lain sibuk berkampanye respect dan integrity, tapi Malaysia lebih sibuk cari jalan pintas, lebih sibuk bikin dokumen palsu. Dunia sepak bola nggak akan lupa, FAM bukan sekedar melanggar aturan, tapi mengkhianati semangat olahraga. Jadi kalau nanti orang sebut nama Malaysia di forum internasional, mungkin Malaysia itu bukan lagi tim harimau Malaya yang terlintas di pikiran orang-orang, tapi tim harimau kertas, garang di luar, tapi bacot di dalam. Aku Berio WB.